memuji Tuhan meskipun masing-masing ya di rumah masing-masing, tapi kita betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Betapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Thank you. Terima kasih, Bu Lili. Benar bahwa Tuhan selalu memberikan kita kasih yang selalu memberi, bagai air yang mengalir yang tiada pernah berhenti. Dan semoga kasih Tuhan itu juga dapat kita bagikan kepada sesama kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa harian komunitas kasih Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas panggilan-Mu untuk kami berkumpul di dalam komunitas kasih Tuhan. Kami belajar dari-Mu untuk berbagi kasih pada sesama kami, siap untuk merendahkan hati, siap terluka ketika kami berkarya, dan ikhlas maafkan mereka yang melukai kami. Kami menimba kekuatan daripada-Mu ketika kami lemah dan goyah. Bapa yang baik, terimalah persembahan diri dan karya kami. Semua yang kami lakukan biarlah hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Bantulah kami di dalam karya kami, agar semua yang kami lakukan di dalam nama-Mu boleh berbuah kebaikan. Bimbinglah kami di dalam peziaran hidup, kami hanya bersandar pada firman-Mu. Semua ini kami lakukan di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, yang bertata dan berkuasa, kini dan sepanjang masa.
Amin. CVK Faso, doakanlah kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu, tidak akan berlama-lama lagi. Saya akan mempersilahkan Romo Niko untuk memberikan perkenalannya sedikit ya, Romo ya. Nanti baru dilanjutkan. Terima kasih, Romo. Ya, terima kasih Pak Leo. Ini kita akan masuk lagi di bagian yang terakhir. Kita Amos, perkenalkan mungkin baru yang pertama kali ketemu, saya Romo Niko. Sekarang saya di Jogja, sehari-hari mengajar di Sanata Dharma, Fakultas Teologi. Kebetulan saya juga bidangnya kitab suci. Dan ini kita akan membahas tentang kitab suci. Baik, sekarang kita akan lanjut ke bagian yang ketiga, ini bagian terakhir, nabi-nabi kecil Amos. Jadi yang bagian pertama kita sudah membahas tentang kitab Nabi Yunus. Di Nabi Yunus kita bisa melihat betapa Allah mengajak kita untuk mau bertobat. Lalu kemarin kitab Nabi Hosea, di mana Hosea ingin mengajak kita bahwa Tuhan itu mengajak lagi loh. Karena umat Allah itu sudah menjauh dari Allah, pergi begitu jauh, bahkan meninggalkan Allah dan menyembah dewa-dewi yang lain, lalu akhirnya kita diajak untuk semakin dekat dengan Allah. Nah, di Amos ini sekarang semakin detail lagi apa yang harus diperbuat. Mungkin Bu Lili mempersiapkan pengantar, Bu Lili. Maaf, belum di... Ya, silakan Bu Lili. Ya. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, Romo, dan saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada. Saya ingin memberikan sedikit pengantar ya tentang Nabi Amos. Kita sering mendengar orang mengajak kita untuk beribadah. Sering juga kita mengajak orang beribadah. Seperti itu ya, pasti. Nah, beribadah itulah yang diinginkan Tuhan. Ya. Beribadahlah, itu sering kita dengar dan sering kita ajak orang. Itu ciri-ciri orang beriman. Lalu, jika kita membayangkan Nabi Amos bertemu dengan orang-orang, itu kemungkinan Nabi Amos akan bertanya, apa benar? Apakah Tuhan mencintai orang yang beribadah? Apakah Tuhan suka dengan ibadah yang kita lakukan? Seperti itu, ya. Nah, kenapa? Karena Nabi Amos dengan yakin mengatakan kepada umatnya pada saat itu, ya, Tuhan membenci itu semua. Lalu bagaimana mungkin Tuhan membenci peribadatan kita, peribadatan umatnya? Ingin tahu lebih dalam lagi? Mari kita mendalaminya bersama-sama Nabi Amos melalui Romo Nicholas. Kami persilakan Romo. Terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Bu Lili terima kasih sudah memberikan pengantar. Sekarang kita lebih konkret lagi. Tadi Bu Lili mengatakan kalau kita diajak beribadah, yaitu pasti. Diajak berdoa, itu pasti. Orang beriman selalu mengajak kita untuk beribadah, beriman, berdoa, dan sebagainya. Tapi inilah yang akan dikritik oleh Amos. Peribadatan macam apa? Doa-doa kita yang seperti apa yang sebetulnya yang berkenan di hadapan Allah. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Dan saya akan izin share screen sebentar. Saya akan share screen, semoga bisa. Ya, ini Ibu. Ibu Bapak, sekarang di layar Ibu Bapak sudah melihat Amos sang kritikus. Nah, kita akan mendalami kitab Amos ini. Salah satunya dia akan mengkritik peribadatan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lili. Sebelum itu nanti kita akan melihat secara penting 5 poin penting. Apakah kita bisa membahas semuanya? Kita lihat saja. Ini ada 68 slide Ibu Bapak. Banyak sekali, tapi mungkin tidak semua, tapi kita akan melihat satu persatu. Sejauh mana yang penting akan saya bahas. Pertama tentang Amos itu sendiri, lalu tentang latar belakang historisnya, lalu tentang struktur kitabnya, lalu beberapa perikop, saya tidak mengambil semuanya tentunya, yang penting-penting, lalu kita akan melihat relevansinya saat ini. Jadi kita akan berbicara tentang Nabi Amos.
Nah, yang pertama kita akan melihat siapa tokoh ini ya, Nabi Amos itu. Siapakah Amos itu? Lagi-lagi kita masuk ke bab 1 ayat 1. Ibu Bapak, kita baca saja di sini. Tidak ada begitu banyak data yang kita miliki saat ini. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel. 2 tahun sebelum gempa bumi. Nah, kita hanya punya data ini, Ibu Bapak, di bab 1 ayat 1 tentang siapa Amos itu. Kita lihat lagi yang frase di awal, perkataan yang dinyatakan kepada. Itu sangat khas ciri-ciri kitab nabi-nabi. Biasanya mengatakan sabda Allah turun kepada, sabda Allah dinyatakan kepada. Perkataan-perkataan Allah yang disampaikan kepada. Di sini perkataan yang dinyatakan kepada. Itu merupakan formula untuk menilai apakah kitab ini adalah kitab nabi-nabi. Itu yang terjadi, dan ini memang sastra kuno pada waktu itu. Sudah ribuan tahun yang lalu tentunya. Jadi ini memberikan clue kepada kita, memberikan sebuah syarat atau sebuah tanda bahwa kitab ini merupakan kitab nabi-nabi. Itu yang bisa kita lihat di sini. Nanti kita akan membahas sedikit demi sedikit tentang ini, tentang siapa Amos. Nah, Amos adalah sang peternak domba. Peternak yang jadi nabi, Ibu Bapak. Jadi ini menarik. Tapi yang menarik selain itu, ini dia bukan peternak biasa. Dia peternak yang menyediakan domba untuk bait suci di Yerusalem. Tapi dia juga tahu politik, Ibu Bapak, karena bergaul dengan orang-orang di sekitar bait suci. Maksudnya apa? Di bait suci itu semua tokoh, ya tokoh pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat itu seringkali bertemu. Kadang-kadang di pelataran bait Allah itu, bukan di dalam bait Allah, mereka berdiskusi, berdialog, berdebat tentang persoalan-persoalan mereka pada waktu itu. Jadi bait Allah itu seperti sekarang itu seperti gedung MPR, gedung DPR gitu ya. Pada zaman itu mereka berkumpul di situ orang-orang penting seringkali. Jadi tidak mengherankan kalau Amos itu tahu politik. Amos itu tahu tentang pergolakan sosial pada waktu itu di masyarakatnya. Walaupun dia seorang peternak, tapi dia mengetahui, gitu ya, punya pengetahuan tentang hal itu. Ini merupakan sebuah sebuah interpretasi para ahli tentunya. Saya hanya mengutip lagi gitu ya, apa yang sudah diteliti oleh para ahli gitu ya. Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa Amos juga seorang petani, walaupun tidak ditulis dia seorang petani. Hal ini berdasarkan data bahwa di daerah Amos tinggal, yaitu daerah Tekoa, Ibu Bapak, pada waktu itu terdapat hutan kebun ara. Jadi kemungkinan besar ia juga seorang petani yang paling tidak sangat erat dengan kehidupan dia sehari-hari di daerah Tekoa. Ini merupakan sebuah argumentasi gitu ya, sebuah hipotesis para ahli. Tapi yang pasti yang tertulis itu adalah dia seorang peternak. Nah, dari situ, dari bab 1 ayat 1, kita paling tidak tahu kapan Amos berkarya. Amos mendapatkan vision atau warta dari Allah itu pada masa pemerintahan Usia, Raja Yehuda dan Yerobeam kedua, Raja Israel. Dari data-data tersebut kita bisa memperkirakan kapan Amos berkarya. Kemungkinan besar Amos berkarya sekitar tahun 760 sampai 755 sebelum Masehi. Ini kebalik ya Ibu Bapak. Betul 760 sampai 755 sebelum Masehi. Abad ke-8 sebelum Masehi. Hal ini berdasarkan data bahwa masa pemerintahan kedua raja ini, Usia dan Yerobeam, saling tumpang tindih pada tahun itu. 763 sampai 753. Jadi para ahli itu memperkirakan kalau tumpang tindih di sekitar tahun itu, kemungkinan Amos itu di sekitar range tahun-tahun itu, tidak bisa dipastikan tentunya. Kita tidak punya, pada waktu itu tidak ada istilahnya pencatatan tahun yang sangat jelas seperti sekarang ini. Tapi paling tidak ini perkiraan para ahli.
Ini kita masih masuk dalam bab 1 ayat 1, ayat yang pertama tadi yang kita bahas. Jadi secara umum ini abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, ini tekoa yang sekarang yang di bawah itu, Ibu Bapak. Itu sekarang model, ya kotanya seperti ini gitu ya. Masuk wilayah Yehuda, 16 km sebelah selatan kota Yerusalem. Jadi sebetulnya tidak begitu jauh dari Yerusalem. Hanya sekitar 16 kilo gitu ya. Dan juga dekat dengan Bethlehem, 6 kilo sebelah selatannya Bethlehem. Dari mana kita tahu? Nah, kita bisa melihat nanti 2 Samuel, 1 Tawarik, Nehemia. Di sana kita bisa menemukan sebuah tanda di mana letak kota Tekoa ini. Ini merupakan desa di perbukitan, kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi ya agak sejuk lah, agak dingin. Kita bisa melihat, memperkirakan kalau musim dingin ini pasti akan sangat dingin sekali. Ya kurang lebih tidak terlalu dingin juga, tapi kalau musim dingin terasa lah di daerah-daerah sini. Nah, yang menarik adalah diutus ke kerajaan Israel, itu berarti kerajaan utara. Amos dipanggil dari desa Tekoa untuk menyampaikan warta di tempat pesiaran Betel. Betel itu ada di Israel yang di atas. Yuda itu Yehuda. Jadi ini pembagian 2 kerajaan pada waktu itu. Yehuda yang selatan ibu kotanya Yerusalem. Lalu Israel ibu kotanya Samaria. Jadi jangan dikacaukan dengan ibu kota sekarang ini modern. Loh, Romo, Israel kan ibu kotanya kalau sekarang Tel Aviv gitu ya. Tapi seringkali kita melihat Israel itu selalu dikaitkan dengan Yerusalem, Israel Yerusalem. Tapi di sini berbeda. Karena ini merupakan zaman kerajaan yang terbagi gitu ya. Nah, Amos bukan nabi profesional yang terikat pada salah satu tempat pesiarahan atau peribadatan. Maka menarik di sini bahwa Nabi Amos yang berasal dari kerajaan Yehuda, dari kerajaan selatan di bawah, ini malah justru diutus ke kerajaan Israel yang di atas, di utara. Ini sangat menarik ini, Ibu Bapak. Apa yang dimaksud dengan nabi profesional? Nabi profesional pada waktu itu, kita bisa membayangkan seperti ini, Ibu Bapak. Nabi profesional pada waktu itu setiap tempat peribadatan, terutama tempat-tempat ziarah yang besar-besar, seperti Betel, Yerusalem, itu mereka punya tempat-tempat ziarah. Kalau sekarang seperti Gua Maria lah. Kita datang ke Gua Maria mana ya, Sendang Sono atau ke daerah atau Ganjuran Yesus itu ya. Lalu juga bisa juga datang ke Gua Maria yang lain. Lalu setiap tempat ziarah itu ada nabi-nabinya. Itu gambarannya seperti itu. Jadi setiap tempat ziarah itu punya satu nabi. Istilahnya imam yang imam besar lah, atau dia yang mengurusi tempat ziarah itu. Tapi biasanya disebut nabi, seorang nabi memang. Nah, itu yang disebut sebagai nabi profesional. Maksudnya apa? Seorang nabi yang terikat pada tempat peribadatan. Nah, persoalannya Amos itu dikirim ke Betel, pesiaran Betel. Di sana itu sudah ada nabinya sebetulnya. Maksudnya sudah ada imamnya, tanda kutip gitu ya. Sudah ada yang mengetuai atau mengepalai. Tapi dianya tiba-tiba datang, nyelonong gitu saja. Nah, itu yang bikin kaget orang-orang. Ini siapa ini? Dia bukan dari tempat kita, bukan dari utara, dia dari selatan, orang asing. Kok datang-datang jadi nabi di sini? Maksudnya mewartakan sabda Allah. Itu menjadi pertentangan nantinya. Nanti kita akan bisa melihat. Nah, kitab Nabi Amos ini tidak disusun secara sistematis. Tapi yang pasti, kitab Nabi Amos ini adalah pewartaan Nabi Amos yang akan dibahas, lalu sumbangan murid-muridnya. Maksudnya apa? Murid-murid Amos itu menambahkan lagi. Ketika Amos sudah meninggal, dia masih ingat, oh iya ya, Amos dulu pernah mengatakan ini. Mereka tulis lagi. Oh, Amos pernah bersabda ini. Ditulis lagi. Lalu ada lagi tambahan-tambahan sesudah itu, periode sesudahnya. Jadi kitab Amos ini terdiri dari 2053 kata. Ini dalam kitab Ibrani ya Ibu Bapak. Jadi ini kata-kata dalam bahasa aslinya. Kalau terjemahan pasti berbeda ya, bisa kurang, bisa lebih. Tapi aslinya ini 146 ayat dan 9 bab. Jadi hanya sedikit sebetulnya Nabi Amos ini.
Dalam kitab suci kurang dari 10 lembar kitab suci kita. Dan bisa selesai kita baca dalam waktu 15 sampai 20 menit. Jadi Ibu Bapak, kitab Nabi Amos itu sedikit, kalau dibaca nggak sampai setengah jam selesai kok. Nanti Ibu Bapak setelah acara ini membaca saja kitab Amos, buktikan. Nggak sampai setengah jam, kalau apalagi bacanya cepat ya, selesai kitab ini. Tapi sampai hari ini, kitab ini tetap dirasa rumit dan masih diperdebatkan. Jadi masih dibahas, masih didalami lagi kitab ini. Itu mengenai Amos secara umum. Nah, sekarang kita lihat latar belakang historisnya. Latar belakang historis pada masa pemerintahan Raja Yerobeam II yang utara, dan juga pada waktu itu kerajaan utara itu mengalami situasi yang sangat positif, Ibu Bapak. Sangat baik, bisa dikatakan ini situasi yang yang sangat makmur lah. Usaha dagang dengan luar negeri berkembang dengan pesat, ekspor impor itu sangat lancar, baik gitu ya Ibu Bapak. Lalu pegawai tinggi, tokoh militer, pedagang itu kaya sekali mereka. Lalu juga kemewahan semakin bertambah di kota Samaria dan di kota-kota lainnya. Jadi ini suatu suasana kerajaan yang begitu makmur gitu ya gambarannya. Jadi ekspor impor lancar, para tokoh-tokohnya kaya-kaya, kemewahan di mana-mana, bangunan-bangunan mulai dibangun. Tentunya pada zaman itu ya Ibu Bapak 8 sebelum Masehi. Memang mungkin jauh sekali dengan kekayaan atau model kota modern saat ini, tapi pada waktu itu sudah sangat mewah gitu ya. Jadi ini merupakan gambaran kerajaan yang sangat makmur. Nah, ini lihat. Bangunan-bangunan baru didirikan di mana-mana. Ibadat menjadi mewah, Ibu Bapak. Maksudnya apa? Hari-hari raya itu dirayakan besar-besaran dengan pesta, dengan karnaval dan sebagainya. Jadi istilahnya itu nggak setengah-setengah gitu ya kalau hari raya peribadatan. Boleh dibilang kerajaan Israel itu berada pada situasi yang nyaman dan memuaskan. Tapi itu menurut anggapan lapisan atas dari penduduk. Para pemimpin rakyat, juga pemuka agama. Jadi ini merupakan suatu situasi yang sangat baik bagi mereka, terutama yang kalangan atas tentunya ya. Tetapi ada ekses negatif dari sini. Orang kaya semakin kaya, tapi yang miskin semakin miskin. Banyak petani kehilangan tanah karena hutang, penindasan, perbudakan, terutama penyelewengan dalam pengadilan yang terus bertambah. Jadi ini saya juga pelayanan penjara ya Ibu Bapak. Saya pernah datang ke penjara. Saya mulai pelayanan penjara itu saya mulai SMP dulu gitu ya. Lalu ya setelah itu udah berhenti, tapi lanjut lagi ketika saya frater, lalu jadi romo tetap. Sekarang mulai berkurang karena kegiatan atau aktivitas saya kerja sehari-hari. Tapi yang menarik buat saya itu ada satu pengalaman waktu di penjara itu. Saya itu hampir nangis juga gitu ya. Dia dihukum gara-gara nyuri helm, Ibu Bapak. Aku sampai ngenes, orang Katolik ini. Orang Katolik masuk penjara karena nyuri helm. Dalam hati saya, Ibu Bapak. Kalau dia itu butuh helm, helm saya saja diambil, silahkan. Saya kasih helm saya gitu ya. Tapi sampai segitunya itu. Dan itu mengenaskan buat saya. Tapi itu mungkin yang terjadi juga ya. Orang yang tidak mampu mungkin nyuri ayam. Ya itu gambarannya sekarang gitu ya. Jadi kok nggak adil gitu ya. Seringkali kok rasanya ketidakadilan itu juga sampai sekarang bisa kita rasakan. Tapi pada waktu itu juga sudah terasa. Jadi bertitik tolak pada keprihatinan ini. Khususnya penindasan dan korupsi dalam perdagangan dan peradilan. Dia melihat Amos ini kriminalitaslah yang merusak kemanusiaan. Bukan pertama-tama soal kultus keagamaan. Lihat Ibu Bapak. Jadi nanti walaupun dia akan mengkritik peribadatan, tapi buat Amos peribadatan itu bukan pertama-tama yang merusak sebetulnya. Tapi tindakan manusia itu yang akan merusak. Termasuk nanti merusak peribadatan juga. Tapi kita lihat saja nanti. Ketidakadilan inilah yang merusak kemanusiaan kita. Ketika kita mulai tidak adil, itu kita akan mulai merusak kemanusiaan kita. Itu latar belakang historisnya secara singkat.
gitu ya. Dan sekarang kita masuk dalam strukturnya Ibu Bapak, kitab Amos. Struktur kitab Amos ini dibagi menjadi beberapa poin, paling tidak ada 4 secara umum. Ibu Bapak bisa menemukan begitu banyak struktur. Kalau kita belajar kitab suci itu membingungkan Ibu Bapak. Apalagi saya kalau di kampus gitu, saya tidak pernah meminta mahasiswa menghafalkan struktur kitab suci. Untuk apa? Karena begitu banyak. Kalau bilang struktur, berdasarkan siapa Romo? Struktur kitab suci misalkan, kitab apapun, Lukas, Yohanes, Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama, itu karena para ahli memiliki sebuah ide dasar, lalu mereka membagi-bagi kitabnya. Tapi intinya, Ibu Bapak, struktur kitab itu adalah untuk mempermudah kita membaca suatu kitab suci. Tidak penting kita memakai teori yang mana atau teori siapa, tapi sejauh pembagian struktur kitab itu membantu kita memahami isi kitabnya, itu sudah baik. Jadi ini hanya salah satu dari begitu banyak teori atau pembagian struktur kitab. Buat saya ini yang sangat gampang untuk dipahami. Jadi kalau saya secara pribadi menggunakan struktur kitab itu ada 2 hal. Kalau pendekatan ilmiah itu lain lagi. Yang kedua itu pendekatan lebih praktis, memahami isinya. Nah kalau ini lebih ke sana, memahami isinya. Sejauh itu membantu saya memahami isi akan saya pakai. Yang pertama buku malapetaka. Maksudnya buku itu bab atau bagian-bagian tentang malapetaka. Yang kedua tentang kesengsaraan dan ratapan. Yang ketiga tentang penglihatan. Lalu yang keempat penutup. Hanya itu saja. Malapetaka, kesengsaraan, ratapan, penglihatan. Penglihatan pun juga kemalangan isinya. Lihat. Lalu yang keempat ini adalah penutup, epilog. Jadi kitab Amos tuh kayaknya itu sangat suram itu Ibu Bapak. Lihat aja. Kemalangan, kesengsaraan, ratapan, tuduhan, malapetaka, itu semua yang menjadi tema mayoritas dalam kitab Amos. Saya tidak akan membahas satu persatu, tapi saya hanya ingin mengatakan ada 4 bagian ini, lalu juga lihat, kok sangat negatif isinya, gitu ya. Jadi malapetaka bagi para bangsa dan Israel. Tuduhan-tuduhan yang dikenakan pada Israel, ramalan atas para bangsa yang akan hancur, kesengsaraan, ratapan, penglihatan pun tentang pengalaman, kemalangan gitu ya. Allah tidak mau memaafkan lagi, kesudahan telah datang, maksudnya ya semua ini akan berakhir. Lalu yang terakhir, kemalangan definitif bagi semua. Nggak ada baik-baiknya sedikit pun sebetulnya, kalau kita melihat kitab Amos. Ini secara umum, saya ingin menyampaikan gambaran secara umum tentang kitab Amos. Nah, tadi kita membahas ayat yang pertama, baru 1 ayat. Kita membahas lagi ayat yang kedua sekarang. Dikatakan di sana, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya, keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Jadi suara Tuhan berasal dari Sion dan Yerusalem untuk menghukum para bangsa, termasuk Yehuda dan Israel. Lihat Ibu Bapak, jadi ini menggambarkan bagaimana Tuhan itu mengaum-ngaum, berteriak-teriak, itu gambarannya. Dari Yerusalem yang akan mengatakan bangsa ini, Yehuda dan Israel dan juga para bangsa yang lain akan hancur semuanya. Ini gambaran mereka. Lalu juga bagaimana model penulisannya, stylenya. Pada Amos bab 1-2 kita juga dapat menemukan sebuah pola literatur yang teratur. Maksudnya apa? Sebuah frase yang diulang-ulangi terus-menerus oleh penulisnya. Ini ya dalam kitab Amos. Yang berpuncak pada hukuman atas Israel. Kita lihat ya Ibu Bapak, ini karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4, gitu ya. Oleh karena mereka telah apa? Karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4, gitu ya. Kalau dilihat dari babnya, ayat-ayatnya itu selalu diulang-ulangi. Saya berikan contoh. Ini maksudnya apa, Romo? Ini ya kita lihat ya.
misalkan tadi ini bab 1 dan bab 2. Maka engkau akan mengerti sebentar. Saya akan lihatkan, saya tunjukkan. Ini enggak kelihatan di sini, sebentar. Sebentar Ibu Bapak. Ah, ini kemalangan-kemalangan itu. Sebentar, saya tidak ketemu, tapi nanti saya akan tunjukkan bahwa oh ini Amsal, makanya nggak kelihatan. Ini Amos kok. Saya bukanya kitab Amsal, makanya nggak ketemu. Sebentar, saya salah buka Ibu Bapak. Nah, ini misalkan ya. Nah, mulai bab 1 gitu ya. Saya akan tunjukkan dari bab 1 ayat 3. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat damsik bahkan 4. Ayat 3. Lalu kita lihat ayat 6. Karena 3 perbuatan jahat gasa, ini masih bab 1, bahkan 4. Lalu lagi ayat 9. Karena 3 perbuatan jahat Tirus bahkan 4. Lalu lagi ayat 11. Karena 3 perbuatan jahat Edom bahkan 4. Ayat 13 lagi. Karena 3 perbuatan jahat Bani Amon bahkan 4. Diulang-ulangi terus Ibu Bapak. Dan seterusnya. Jadi dikatakan bahwa 3 perbuatan jahat bahkan 4. Ini maksudnya apa? Kok ini bikin bingung, ini kok aneh sekali gitu ya. Ini merupakan sebuah frase atau apa ya, idiom gitu ya Ibu Bapak. Misalkan kita itu mengatakan gini, daun pintu itu hanya ada di Indonesia. Daun pintu, daunnya mana? Itu kan hanya pintu. Tapi kan itu sebuah idiom atau apa ya, sebuah ungkapan daun pintu yang maksudnya ya pintu itu. Nah, ini juga sama. 3 perbuatan jahat bahkan 4. Sebetulnya 3 ini ya dalam kitab suci punya makna sempurna gitu ya. Angka yang baik itu 3, 7, 10. Itu kayak gambaran kesempurnaan. 3, 7, 10. Nah, maksudnya apa? 3 perbuatan jahat bahkan 4. Jadi apa? Kejahatanmu itu sudah keterlaluan. Sudah 3, bahkan 4 gitu. 3 ini kan sempurna. Jadi kejahatanmu itu sudah sempurna istilahnya. Sudah banget gitu ya istilahnya. Tapi sekarang 3, bahkan 4. 3 bahkan 4. 3 bahkan 4. Itu merupakan cara pengungkapan yang dipakai pada zaman itu untuk mengatakan kamu ini keterlaluan jahatmu. Tapi juga bisa dipakai dalam arti yang positif. 3 perbuatan baik bahkan 4. Maksudnya apa? Kamu tuh baik sekali gitu ya. Kebaikanmu tuh banget istilahnya gitu. Jadi ini merupakan sebuah ungkapan. Ingin menunjukkan betapa orang-orang ini begitu jahatnya gitu istilahnya. Lalu pada akhirnya bangsa-bangsa yang dihukum Tuhan. Ini ya Ibu Bapak. Ini contoh bangsa-bangsa yang ada di situ. Ada Aram, Fenisia, Israel, Filistia, Yehuda, Edom, Moab, Amon. Ini semua nanti akan dihukum oleh Tuhan. Semuanya akan hancur semua. Ya kalau sekarang ini menjadi satu negara ya, negara Israel sekarang. Tapi pada waktu itu ya kerajaan-kerajaan kecil gitu istilahnya. Atau suku-suku kecil di sana. Semuanya akan dihancurkan, maksudnya akan dihukum. Nah lihat, bangsa-bangsa dihukum Tuhan. Kita lihat di bab 1 ini, Ibu Bapak, dan bab 2. Damsik dan Gasa, Tirus dan Edom, Amon dan Moab. Semuanya dihukum karena ada alasan mereka berdosa. Kalau Damsik dan Gasa ini dosa atas suatu bangsa sebagai sebagai bangsa itu sendiri dia berdosa. Kalau Tirus dan Edom sebagai saudara. Amon dan Moab dosa pribadi gitu ya. Ini nanti ada membahas tentang perempuan dan raja contohnya. Nanti bisa dibaca sendiri. Saya hanya menyampaikan secara umum. Nah, yang menarik, Yehuda dan Israel ini agak khusus. Yehuda dosanya apa? Menolak hukum Tuhan. Ini seperti Yehosea minggu lalu yang menyembah dewa-dewi gitu ya. Kultus ritual yang tidak menyembah Allah Adonai, Yahweh. Kalau Israel yang ini nanti yang akan kita bahas oleh Amos, ini lebih berbicara tentang dosa sosial yang tadi kita bahas. Terhadap yang lemah, miskin, dan tersingkir. Nah,
Lalu yang selanjutnya kita akan membahas dari struktur kitabnya. Kita akan masuk lebih dalam ke beberapa perikop, Ibu Bapak. Kita tidak akan membahas semuanya, tapi hanya beberapa perikop saja. Perikop yang pertama kita ambil dari Amos bab 2 ayat 6 sampai 16. Dari sekitar 10-11 ayat. Di sini berbicara tentang hukuman atas Israel. Kita akan melihat hukuman seperti apa. Di sini berbicara tentang dosa sosial, Ibu Bapak. Dosa sosial ini sangat berat. Maksudnya apa? Saya pernah, ya ini ada seorang romo dulu, magister saya, maksudnya apa? Pembimbing saya waktu novisiat. Romo ini menjadi pendamping kami selama 2 tahun, biasanya di novisiat. Dia mengatakan seperti ini. Kalau kamu itu berbuat dosa, dan dosanya itu nggak ngajak-ngajak orang lain, dosa pribadi, ya sudah, tanggung sendiri sajalah. Dia bilang gitu. Tapi persoalannya kalau dosa sosial, gitu. Ketika kamu berdosa, tapi membuat orang lain juga ikut-ikutan kena dosa kita, atau akibat dari dosa kita, nah itu lebih parah. Dia mengatakan seperti itu. Kalau kamu itu merusak dirimu sendiri dalam arti tertentu, ya memang tidak baik, tanda kutip ya Ibu Bapak. Mungkin hidupnya tidak jelas, tidak teratur dan sebagainya, merusak hidupnya sendiri. Oke lah, silahkan, itu hidup-hidupmu. Kamu yang merusak, ya sudah, kamu tanggung sendiri hidupmu itu. Tapi bagi dia mengatakan kalau dosa sosial, dosa yang kamu buat dan merugikan orang lain, nah itu dosanya lebih berat, tanda kutip. Dia mengatakan dosanya double. Saya masih ingat itu. Kalau dosa pribadi ya sudahlah, kamu tanggung sendiri. Tapi kalau dosa sosial, misalkan korupsi gitu ya, uang orang untuk menyumbang, dipakai sama dia untuk kepentingan pribadi misalkan. Nah itu kan dosa sosial. Sekarang kita menemukan ini ya, akhir-akhir ini, memberikan dana sosial yang begitu besar, ternyata dibuat dirinya sendiri dan beberapa orang, gitu ya. Itu dosa sosial, Ibu Bapak. Kenapa? Karena ada orang yang membutuhkan, tapi malah tidak digunakan untuk orang yang membutuhkan, hanya untuk dirinya sendiri. Itu lebih berat dosanya buat saya. Itu lebih berat. Dosa pribadi itu oke lah. Nanti orang tidak tahu dosa kita tutup di kamar kita, itu gambarnya dikunci gitu, oke lah, nggak apa-apa. Kita kan yang menanggung sendiri, ya sudah. Tapi kalau dosa sosial itu lebih berat, lebih berat. Nah ini seringkali tidak disadari. Nah Amos itu menunjukkan beberapa yang saya catat ya Bu, bisa lebih juga. Contohnya menjual orang benar karena uang, gitu ya. Menjual orang miskin karena sepasang kasut. Istilahnya menjual ini bisa macam-macam. Bisa dalam arti ini memang perbudakan, gitu ya Ibu Bapak. Bisa juga merupakan sebuah kiasan, gitu ya. Kamu kok bisa ya tega-teganya menyakiti orang, membuat orang menderita hanya karena uang, gitu ya. Lalu menjual orang miskin karena sepasang kasut. Nanti kita lihat lagi. Menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, ini tentunya ya bisa sangat literer, gitu ya. Tapi juga merupakan sebuah kiasan. Membelokkan jalan orang sengsara. Ini seperti orang sudah jatuh tertimpa tangga, itu istilahnya gitu ya. Kalau bagi mereka itu jatuh tertimpa tangga itu membelokkan jalan orang sengsara. Maksudnya apa? Orang ini sudah sengsara kok kamu tambahin lagi kesengsaraannya. Ayah dan anak itu pergi menjamah seorang perempuan muda, ini ya. Seorang perempuan muda yang sama, maksudnya ini ya dosa privat, tapi juga menjadi sesuatu yang biasa pada waktu itu. Merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang. Ini gambarannya menarik Ibu Bapak, ayat 8 ini. Kalau kita datang sebuah tempat peribadatan atau tempat peziarahan, orang itu kan capek. Aduh, saya sudah jauh-jauh datang, saya butuh istirahat. Nah, yang menarik adalah gambarannya itu saya bisa membayangkan. Di situ tuh ada orang miskin, dia mengatakan gini, Bapak, Ibu, oke lah Bapak, Ibu mau istirahat ya, mau tidur ya, nggak ada tempat alas ya, ya sudah, pakai baju saya saja. Akhirnya dia melepas bajunya, disewakan, lalu dia tidur di situ. Itu gambarannya. Bahkan orang miskin ini telanjang, tanda kutip, hanya untuk
ada orang lain yang bisa merebahkan diri karena capek dia di samping setiap mezbah. Itu gambar jual atau menggadaikan pakaiannya agar mereka ini bisa merebahkan diri di samping setiap mezbah. Mereka minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Mereka memberi orang nasir. Nasir itu orang yang secara sukarela bernasar, mengambil sumpah, tidak minum anggur, tidak potong rambut, tidak menyentuh mayat dalam periode tertentu. Ini nanti dijelaskan dalam kitab Bilangan. Nah, lalu apa? Ini kan yang dikatakan Amos, gitu ya. Amos dikira ini siapa sih Amos ini? Dia datang dari tempat asing, datang ke sini, lalu ngomong seenaknya sendiri, menuduh kami, bilang gitu ya. Lalu dia mengatakan gini orang-orang itu kepada Nabi Amos, jangan kamu bernubuat di sini, tempatmu bukan di sini, kami sudah punya nabi di sini, gitu ya, istilahnya begitu. Ini sudah orang asing, tidak dikenal, teriak-teriak, menuduh kami, dosa-dosa kami disebutkan dan sebagainya. Jadi di sini Amos sangat tidak dihargai sebetulnya. Ini muncul di ayat ke-12, ayat 12. Nah, yang telah diperbuat Tuhan, lalu apa? Tuhan mengingatkan mereka, kamu tuh sudah berdosa seperti itu, kamu kok nggak ingat dengan saya? Saya ini telah memusnahkan orang Amori bagi orang Israel, telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, menuntun orang Israel selama 40 tahun di padang gurun, supaya mereka dapat menduduki negeri orang Amori. Tuhan telah memilih anak-anak dari bangsa Israel menjadi nabi, menjadikan sebagian anak-anak muda Israel sebagai nasir, orang yang baik, yang suci, gitu ya istilahnya. Jadi Tuhan mengatakan begini, kamu kok tega-teganya nyakitin saya? Ingat loh, dulu saya membantu kamu, bangsa Israel. Dulu saya menyelamatkan kamu. Tapi kok sekarang perbuatanmu seperti itu? Ini yang diungkapkan oleh Nabi Amos, mengingatkan orang-orang Israel. Ini nubuat Tuhan. Nah, Tuhan akan berbuat sesuatu bagi Israel. Dia mengatakan apa? Tuhan ini mulai marah gitu ya. Ini gambarannya Ibu Bapak. Tuhan akan mengguncangkan tempat mereka berpijak, akan terjadi gempa bumi. Orang cepat tidak mungkin bisa melarikan diri. Maksudnya apa? Orang yang bisa lari cepat gitu ya, nggak bisa lari. Orang yang merasa kuat gitu ya, tidak bisa menggunakan kekuatannya. Bahkan yang disebut sebagai pahlawan tidak dapat melarikan diri. Mereka yang ahli dalam pemegang panah gitu tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kakinya, maksudnya orang yang bisa berlari cepat gitu, tidak akan terluput. Penunggang kuda pun tidak akan bisa lari dari kehancuran ini. Orang yang sangat berani sekalipun, yang berhati berani, akan melarikan diri dengan telanjang, gitu ya. Ini gambaran-gambaran yang sangat ekstrim. Mengatakan apa? Sekuat-kuatnya manusia, kamu nggak akan pernah bisa lari dari hukumanku. Sehebat-hebatnya kamu, istilahnya gitu ya. Amos mengatakan, kamu akan hancur kalau perbuatanmu tidak berubah, gitu ya. Ini ingin mengatakan apa? Tidak ada satu orang pun yang dapat luput dari hukuman Tuhan. Ini yang disampaikan Amos. Aku akan melakukannya, istilahnya gitu ya. Tuhan akan melakukan itu semua. Lalu pertanyaannya begini, Ibu Bapak. Mengapa Tuhan kok begitu jahat ya? Kok menghukum bangsa pilihannya sendiri? Mengapa Tuhan suka membalas dendam ya atas tindakan umatnya yang tak berkenan padanya? Kita kan bisa bertanya, Tuhan ini jahat sekali kok mau menghukum anaknya sendiri gitu ya. Lalu dikatakan Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Nah, ini yang dikatakan Tuhan, nubuat Tuhan kepada Amos yang harus disampaikan kepada bangsa Israel. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan begini, aku ini marah. Mengapa? Karena hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Jadi Tuhan itu menghukum umatnya karena ini istilah I know you so well gitu ya. Ini kayak lagu dulu itu ya. I know you so well. Nah, jadi hukuman di sini justru menunjukkan betapa dekatnya relasi antara Tuhan dan bangsa Israel.
Jadi hukuman itu bersifat relasional. Makin dekat relasinya, Tuhan akan makin leluasa memberikan hukuman bagi umatnya. Nah, kok bisa? Gambarannya seperti apa? Gambarannya itu, Ibu Bapak, kalau saya ingin mengatakan ini ya di sini ya. Ini seperti seorang orang tua dan anaknya gitu ya. Kalau kita punya anak, lalu kita marah kepada anak kita bisa protes gitu ya. Saya dulu sama Ibu Bapak, saya juga protes sama Ibu Bapak saya. Terutama ibu saya itu cerewet sekali. Besok saya mau pulang ke rumah itu. Saya jadi anak lagi itu. Kalau saya di rumah itu jadi anak seperti biasa Ibu Bapak, dimarahin ibu. Saya kok harus bangun pagi, justru ini liburan ini supaya nggak bangun pagi kok malah dibangunin saya. Kadang-kadang saya dimarahin itu. Jadi sebagai anak saya dimarahin. Nah, dulu itu saya kadang protes sama mama saya. Mama ini cerewet sekali. Setiap hari pasti ada yang dimarahin. Mama saya itu pasti marah terus, setiap hari ngomel, pasti ada yang salah aja. Lalu saya ngomong, "Loh, mama ini gimana sih? Kok selalu marahin saya terus gitu? Sebagai anak kok malah dimarahin?" Lalu jawabannya apa? Itu menarik buat saya. "Kalau kamu itu anak tetangga, saya biarin aja." Gitu. Kalau anak tetangga ya nggak akan saya omelin. Nah, kalau saya ngomelin anak tetangga, saya diomelin balik sama orang tuanya. Dia bilang gitu. Oh iya betul juga ya. Nah, itu gambarannya. Allah itu menghukum Israel karena dia apa ini? Lihat Amos bab 3 ayat 2. Hanya kamu yang kukenal. Nah, ini menarik. Jadi hukuman itu bukan pertama-tama hukuman Ibu Bapak. Tapi berbicara tentang relasi. Kita lihat saja, kita itu bisa marah semarah-marahnya, jengkel sejengkel-jengkelnya. Itu hanya dengan orang-orang yang terdekat, bukan orang yang jauh, Ibu Bapak. Kalau saya dulu di Jakarta itu, biasanya ke kampus naik Vespa. Kalau diserempet sama bajai, wah itu bisa keluar kata-kata seluruh kebun binatang itu bisa keluar semua, Ibu Bapak. Wah, gitu ya, di jalan. Tapi ya sudah, sampai rumah, tadi itu siapa ya tukang bajainya ya? Wajahnya aja udah lupa, nggak tahu namanya. Seminggu udah biasa lagi, Ibu Bapak. Tapi coba, kalau yang menyakiti saya itu orang terdekat, sakitnya bisa bertahun-tahun. Bahkan orang mengatakan bisa dibawa mati. Loh, kok bisa? Iya, karena dia itu terlalu dekat. Saking dekatnya, harapan kita itu jangan sampai dia menyakiti saya. Tapi kok kenyataannya dia menyakiti saya. Akhirnya sakit banget. Itu tanda, Ibu Bapak. Ketika kita merasa sakit sekali, orang itu sangat penting dalam hidup kita. Kalau nggak penting kayak saya tadi, ya udah saya lupakan. Nah, persoalannya kalau tukang bajai itu bapak saya. Nah, itu sampai rumah saya ketemu sama bapak saya marah. Bapak itu gimana mau mencelakakan anaknya sendiri gitu ya. Saya akan sakit hati gitu ya. Masa saya ditabrak atau diserempet bapak saya sendiri. Ya, mungkin saya akan sakit hati gitu ya. Tapi karena saya nggak kenal tukang bajai itu siapa, ya sudah. Mungkin pada waktu itu saya ngomel-ngomelnya. Tapi seminggu, 2 minggu udah saya lupa. Udah nggak ingat wajahnya, nggak ingat namanya. Ini tanda sebetulnya. Jadi hukuman itu pertama-tama bukan hukumannya, tapi berbicara tentang relasinya. Kalau orang Israel tuh merasa sakit gitu ya, kok Tuhan kok tega-teganya membuat saya menderita? Bukan pertama-tama karena Tuhan itu jahat, enggak. Justru karena Tuhan itu begitu dekat dengan saya. Kok tega Tuhan, aku ini anakmu gitu ya. Aku ini umatmu. Kok kamu menyakiti aku? Tapi Tuhan juga sama. Nah, itu. Mengapa kamu juga menyakiti saya? Aku kan begitu dekat dengan kamu. Gitu. Jadi lihat Ibu Bapak. Jadi ini sebuah relasi sebetulnya. Ini menjadi sebuah cerminan. Kebetulan, ini pengalaman saja. Ini pengalaman relasi bangsa Israel dengan Allah gitu ya. Ini saling menyakiti sebetulnya. tapi belum terjadi, hukuman Allah ini belum terjadi. Ini baru dinubuatkan oleh sang nabi gitu ya. Tapi ini menarik. Justru rasa sakit itu, hukuman itu, kesengsaraan itu justru datang dari sebuah relasi yang sangat dekat. Relasi yang sangat intim.
Jadi ini betul-betul merupakan sebuah gambaran yang ya sedikit merubah cara pandang kita. Misalkan lagi kita masuk ke Amos bab 3, kita masuk perikopnya. Pertanyaan retoris di sini, sebab akibat. Maksudnya apa? Ini kadang-kadang kok nggak masuk akal, ini kok berbicara tentang singa yang mengaum, tentang mangsa, tentang terjerat, sangkakala. Maksudnya apa? Ini ada logikanya, Ibu Bapak. Misalkan, kalau sebabnya apa, ada akibatnya. Kalau orang berjanji, gitu ya, lalu akibatnya apa? Dua orang bersama. Gitu. Kalau ada sebab ini, ada mangsa, oh akibatnya apa? Singa mengaum, oh saya udah akan dapat mangsa. Lalu, kalau sudah menangkap, maksudnya sebabnya ini singanya sudah menangkap mangsa itu, singa muda akan bersuara, gitu ya. Ini gambaran-gambaran. Kalau sebabnya itu ada sesuatu tuh, burung itu terjerat, akibatnya apa? Burung itu jatuh dan seterusnya. Maksudnya apa, Ibu Bapak? Lalu yang nomor 8 misalkan, singa itu mengaum, itu akan membuat kita apa? Takut sebagai manusia. Nah, yang terakhir, yang ke-9, itu yang ingin disampaikan Amos. Maksudnya apa? Aku kesini bernubuat itu bukan gara-gara aku ingin, gitu. Enggak. Ada sebabnya. Karena Tuhan berfirman. Karena itulah aku bernubuat sekarang. Jadi ini seperti bab 3 ini pembelaan Amos. Kalau aku dikritik terus, kamu mengatakan, kamu nabi siapa sih? Kamu orang asing datang ke sini ngomong nggak karu-karuan, bernubuat yang jelek-jelek. Amos ingin defense gitu ya, ingin membela dirinya. Lihat nih, segala peristiwa di dunia ini, di dalam hidup kita, itu pasti ada sebab dan ada akibat. Kalau saya tidak merawat kesehatan saya, seperti saya ya masih dalam pemulihan sakit gitu ya. Oh iya ya, sekarang saya sadar saya harus hidup sehat gitu ya. Oh akibatnya sakitnya nggak enak seperti ini gitu. Nah, ini ada sebab, ada akibat. Lalu Amos mengatakan, itu juga sekarang terjadi dalam hidup saya. Saya bernubuat, itu bukan kata-kata saya, tapi Tuhan bernubuat pada saya. Jadi kalau kamu marah-marah pada saya, nggak ada gunanya. Karena ini memang Tuhan yang berfirman. Ini apa ya? Aku ini nabi, tapi memang bukan dari sini. Aku orang asing. Tapi bukan berarti ini kata-kataku, ini kata-kata Tuhan. Nah, ini yang menarik. Maknanya apa ini sebab akibat? Mempersiapkan pembaca. Semua ada sebabnya. Hal buruk pun terjadi karena apa? Ada sebabnya, kehendak Tuhan di sini. Tanda kutip ya Ibu Bapak. Jadi dapat dikatakan Amos adalah penyambung lidah Allah, seorang nabi. Aku bernubuat karena Tuhan telah berfirman padaku. Dengan begitu isi-isi nubuatnya pun berasal dari Tuhan sendiri. Jadi Amos ini ingin mengatakan, oke lah, kalau jadi nabi itu bukan keinginanku sebetulnya. Tapi ini adalah tugas yang harus aku emban, itu istilahnya. Ini pembelaan Amos, gitu ya. Nah, persoalannya adalah apa yang dia wartakan itu malapetaka, jauh dari janji Tuhan pada bangsa Israel. Nah, ini ingin mengatakan apa? Malapetaka itu pun ada sebabnya, gitu. Misalkan nanti bab 3 ayat 14, karena perbuatan-perbuatan jahat itu apa? Mereka tidak tahu berbuat jujur. Maaf Ibu Bapak, ini nggak tahu ada bunyi-bunyi. Kayaknya ini ada binatang, tapi nggak tahu. Semoga bukan tikus ini. Maksud tikus di kamar saya. Maaf Bu, ini saya agak terganggu. Ini suaranya nanti akan saya cek setelah ini. Saya takutnya tikus ini. Nah, karena perbuatan-perbuatan jahat itu, mereka tidak tahu berbuat jujur, menimbun kekerasan dan aniaya. Jadi malapetaka itu ada sebabnya. Itu yang ingin disampaikan Amos. Nah ini, ayah anak ini ya. Hukuman di sini pun dapat dipandang sebagai hukuman cinta kasih. Jadi seorang ayah kepada anaknya, agar sang anak tahu persis mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi hukuman di sini tadi saya katakan, ini relasi. Hanya kamu yang saya kenal. Jadi seperti seorang ayah kepada anaknya itu ya. Kadang-kadang ya kita dihukum sama orang tua gitu ya. Saya pernah nggak dikasih uang jajan gitu ya.
wah saya marahnya minta ampun. Di sekolah saya nggak bisa jajan gitu ya. Hanya lihat teman saya, kadang-kadang saya minta jajananmu. Saya ngalamin dulu itu. Karena dapat hukuman gitu ya. Yang nggak enak, tapi itu hukuman dari ayah saya, dari papa. Ada waktu sekitar 4-5 menit lagi. Ini melawan perkosaan keadilan. Maksudnya apa? Di sini dikatakan, hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan mengempaskan kebenaran ke tanah. Saya mengajarkan sesuatu, Ibu. Ipuh itu apa, Ibu Bapak? Kita kan kadang-kadang ini kata-kata yang nggak biasa. Tapi ipuh itu bisa dicari tanpa membuka kamus. Caranya gimana? Kita lihat nubuat Amos pada bagian ini, Amos 5 ayat 7, itu bisa diparalelkan ke Amos 6:21b, Yeremia bab 9 ayat 15, Ratapan bab 3 ayat 15. Ini sebuah metode analisis teks yang membandingkan dengan teks-teks yang lain, Ibu Bapak. Istilahnya intratekstual dan ekstratekstual. Kalau intra itu dengan ayat di dalam kitab itu. Kalau ekstra berarti apa? Ayat di kitab itu dengan kitab yang lain. Nah, contohnya ini lihat ya. Amos bab 5 dan Amos bab 6. Ipuh ini apa itu artinya? Nah, lalu kita lihat bab 6. Keadilan menjadi racun dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Oh, mungkin ipuh itu racun. Oke. Sekarang kita lihat lagi Yeremia bab 9 ayat 15. Aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Lagi-lagi ipuh dan racun dikaitkan. Ratapan bab 3. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh, gitu ya. Lagi-lagi ipuh dikaitkan dengan kepahitan. Oh, berarti racunnya pahit, gitu ya. Ini hanya cara kita untuk menganalisis teks, Ibu Bapak. Ini agak ilmiah, tapi ini secara sederhana seperti itu. Nah, kalau dalam KBBI, kita baru tahu, oh ternyata ipuh itu adalah salah satu jenis pohon yang getahnya beracun, Antiaris toxicacea. Nah, merujuk pada racun itu sendiri, pada getah pohon ipuh, gitu ya. Jadi siapa yang mengubah keadilan, gitu ya? Mereka menjadi apa ya? Menjadi racun. Nah, ini kemungkinan besar ini ditujukan kepada kaum bangsawan, mempermainkan keadilan dan kebenaran di tengah masyarakat. Justru menjadi racun kepahitan bagi banyak orang, gitu ya. Nah, ini juga sama tentang bintang Kartika, bintang Belantik. Nanti Ibu Bapak bisa melihatnya, membacanya. Nanti semua PowerPoint saya 3 pertemuan kita akan saya sampaikan, saya akan share nanti. Mungkin lewat Bu Lili atau lewat chat ini nanti kita akan lihat bersama. Ibu Bapak bisa membaca sendiri. Ini sebetulnya tentang tentang harapan. Bintang Kartika itu merupakan lambang harapan bagi orang-orang Timur Tengah. Maksudnya apa di sini? Yang menarik adalah identitas Allah. Allah akan mengubah, memanggil, dan mencurahkan. Jadi maksudnya apa? Ingin menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan manusia tidak dapat menang di hadapan Allah. Mereka lupa bahwa Allah itu lebih besar dari manusia. Ini bintang Kartika. Maksudnya ini bintang Kartika kalau dalam perbintangan Jawa itu namanya lintang wuluh, gitu ya. Jadi mereka sudah membaca bintang-bintang sebetulnya pada waktu itu. Jadi ini kehebatan juga. Mereka sudah punya ilmu pengetahuan tentang perbintangan sebetulnya. Nah, mengubah kekelaman menjadi pagi. Ini kata kelam dan pagi itu nggak cocok sebetulnya. Kalau mengubah kekelaman menjadi terang gitu ya, atau mengubah malam menjadi pagi itu lebih tepat. Tapi ini kok nggak pas ya. Nah ini membuat siang gelap seperti malam. Nah ini dapat diasosiasikan dengan kematian. Ini juga sama ya Ibu Bapak. Tentang kekelaman ini tentang penderitaan, malapetaka gitu ya. Dapat memanggil air laut dan sebagainya. Ini hanya saya yang akan menggambarkan betapa Tuhan itu luar biasa, bisa memusnahkan kehidupan ini dengan seketika itu juga. Ini semua sama, intinya tentang tindakan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan ini nanti ada beberapa hal tentang 9 tindakan buruk yang dilakukan bangsa Israel
Tadi di awal sudah kita lihat gitu ya, menerima uang suap dan sebagainya. Ibu Bapak bisa baca sendiri nanti. Nah, dan di sini orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Akhirnya orang yang kecil miskin itu nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan yang tak dapat berdiam diri di sini. Jadi istilahnya apa? Tuhan yang akan membela orang-orang ini. Dan di akhir hari Tuhan gitu ya, kita ingat hari ini harinya Tuhan gitu ya. Waktu kecil tuh lagu ini sangat menyenangkan. Tapi dalam kitab Amos Ibu Bapak tidak seindah itu. Hari Tuhan itu adalah apa? Malapetaka. Jadi kalau saya dulu nyanyi hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Ternyata di Amos itu hari kegelapan, bukan terang. Hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam, kabut, dan tidak bercahaya. Jadi lagu waktu kecil itu mengubah semua itu paradigma saya ketika saya membaca Amos. Hari Tuhan itu begitu kelamnya. Nah, ini poinnya. Ini yang terakhir, beberapa poin lagi. Aku membenci, aku menghina perayaanmu, aku tidak senang dengan perkumpulan rayamu, aku tidak suka dengan korban-korbanmu, aku tidak mau pandang apa korbanmu itu, aku tidak mau mendengar nyanyianmu. Tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, kebenaran seperti sungai. Aku akan sampaikan Bu Lili bahwa apa? Tuhan itu benci dengan segala perayaan yang besar-besar itu, pesta-pesta keagamaan yang mewah-mewah. Perkumpulan-perkumpulan rayamu itu, doa-doamu, korban-korbanmu, pujian-pujianmu. Tuhan nggak suka semua. Ini saya hanya mengutip Amos ya Ibu Bapak. Apalagi ini disampaikan di tempat peribadatan di Betel, tempat ziarah. Bayangkan, orang datang ke tempat ziarah itu kan untuk berdoa, beribadat, memberi korban di sana. Tapi Amos ngomong gini, di tempat peribadatan, pusat peribadatan, Amos mengatakan, ini semua nggak penting. Apa nggak kaget itu? Apa orang-orang nggak marah lah? Saya datang jauh-jauh ke sini ingin beribadah, membawa korban. Kok Amos seenaknya sendiri mengatakan Tuhan membenci itu semua gitu ya? Ini buktinya, Amos bab 5. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Ini bukan berarti bahwa ritual tak bermakna, Ibu Bapak. Ritual peribadatan, doa, puasa gitu ya. Hal-hal suci yang kita lakukan itu tetap penting, tetap penting. Tapi ini ada tapinya. Ritual itu, ibadah itu, doa-doa itu sungguh menjadi bermakna jika membawa kita pada memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam keseharian kita dari waktu ke waktu. Jadi, relevansinya apa? Tampaknya apa yang terjadi 2.900 tahun yang lalu tak jauh beda dengan apa yang terjadi saat ini. Realitas sosial dan keprihatinan masih relevan saat ini juga. Hukum diperjualbelikan, tidak ada keadilan, orang miskin tersingkir, tidak diperhatikan, dan seterusnya. Bahkan kita bisa mengatakan situasi negara kita saat ini semakin religius namun tidak semakin baik. Makin banyak orang religius, Ibu Bapak. Maksudnya sangat religius gitu ya, sangat dekat dengan Tuhan. Tapi lihat situasi masyarakat kita nggak makin baik. Itu membuat saya juga pun bertanya-tanya, ada yang salah nggak ini ya, orang-orang ini? Kemungkinan orang-orang kita, negara kita itu banyak beribadah, banyak berdoa, tapi lupa. Kata Amos ini penting ini, 2.900 tahun yang lalu. Kita lupa bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Lalu pertanyaannya, apakah ada yang salah? Nah, kemungkinan jika ada Nabi Amos saat ini akan mengatakan hal yang sama. Jauhkan daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos bab 5 ayat 23, 24. Terima kasih. Mari lakukan ibadah yang sejati dalam hidup kita sehari-hari. Kita tetap berdoa, tetap misa. Mungkin tetap puasa juga.
tetap berbuat baik. Tapi jangan lupa, ada sesuatu juga yang penting. Ingat orang-orang di sekitar kita. Jangan-jangan kita melupakan mereka. Jangan-jangan kita tidak adil terhadap mereka. Inilah peribadatan yang sejati. Terima kasih, mohon maaf, saya lebih sedikit ya, 6 menit, harusnya setengah 9. Tapi ini yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Pak Leo, dan mungkin kita bisa tanya jawab. Sejauh yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Kalau tidak bisa, ya nanti menjadi PR buat saya. Oke, terima kasih.